Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Thumma ila arwahi al-imam al-muhajir ila Allah wa ila Rasul Ahmad bin Isa وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وثم إلى أروى الإمام المستشار الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ومن جميع ساداتنا البعلوي وثم إلى أروى المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده وثم إلى أروى الإمام الفخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم وثم إلى أروى الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعيب وحب عبد الرحمن محمد الجفري مولى أرشا وحب يوسف بن عبد الحسني وحب عمر بن يوسف بن عبد الحسني وثم إلى أروى الإمام القلب بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعلي بن عبد الله باراس وثم إلى أروى الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وثم إلى أروى الحبيب عبد الرحمن بالفقي وحبيب حسن بن صالح البهر الجفري وحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وثم إلى أروى الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وثم إلى أروى الإمام القدواتنا وذخراتنا المصنف سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وثم إلى أروى الإمام القطب الصاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف صاحب قرسي وحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تنقل وحبيب حسين بن هادي الحامد صاحب راني وثم إلى أروى الإمام الحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس صاحب لوار باتang وثم إلى أروى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب كويتang وحبيب علي بن حسين العطاس وحبيب سالم بن أحمد بن جندان وثم إلى أروى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إمبان بوغر وحبيب علي بن محمد الحداد وثم إلى أروى ثم إلى أروى الحبيب عمر بن حامد العطاس صاحب المجلس وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang setelah sekian lama kembali mempertemukan kita di dalam majelis ini. Sudah berapa pekan kita? 2 pekan ya. 2 kali pertemuan kita berhalangan, qadarullah sudah ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam pertemuan yang insyaallah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang ciri ke-9 daripada ciri-ciri pelaku tasawuf, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan, kemudian sangat menginginkan untuk memberi manfaat kepada makhluk dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberi maslahat kepada mereka, ya. Dan itu di pertemuan kita yang lalu-lalu sudah kita bahas, kita contohkan bagaimana misalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang mana beliau difitnah, kemudian tapi dia membalas dengan kebaikan. Kemudian bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang ingin memberi, yang betapa beliau ingin memberi manfaat kepada orang-orang yang haji bersama dengan beliau, yang mereka dilindungi harkat martabat wibawanya karena mereka bukan orang yang berkelebihan, dan dimuliakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak dengan diberikan hadiah-hadiah pertanda bahwa beliau menginginkan kebaikan untuk orang-orang tersebut. Dan sekarang kita akan membahas ciri yang ke-10. Ini ciri yang terakhir. Ciri yang terakhir. Dan menurut saya ini adalah ciri yang paling menyenangkan untuk bisa dibahas, karena ini panjang nih, sepertinya begitu ya. Ciri yang ke-10 adalah kecintaan dan mengutamakan Allah di atas daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim." Mereka kaum sufi ini, ciri yang ke-10 nih adalah mereka adalah suatu kaum yang sangat berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan Allah di atas lainnya. Ya. Dikatakan fasaufa ya'tillahu biqaumin, wallahu a'lam bimuradi. Dikatakan bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala, kelak suatu saat, ini Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kelak suatu saat. Ketika dikatakan seperti itu, maka sifat kita itu sepatutnya jangan menjadi orang yang pasif, tapi justru menjadi orang yang aktif. Dikatakan kelak Allah ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan sebuah kaum, suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai kaum itu dan kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang tuh kaum. Kapan? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi hendaknya kita jangan jadi orang yang pasif. Ketika dibilang sama Allah, kelak akan datang suatu kaum, hendaknya kita berusaha untuk menjadi bagian dari kaum tersebut. Cirinya apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai kaum itu dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aktifkan diri kita, aktifkan hati kita untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya seperti apa? Adillatin alal mu'minin. Dan mereka
cirinya itu selain mencintai Allah, buktinya dari mana? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut terhadap kaum mukmin, kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas. Tegas ini bukan berarti keras, bukan berarti sama orang-orang kafir itu kemudian bertindak semena-mena. Enggak, tapi tegas, punya prinsip kita. Ya. A'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman kita enggak ada peperangan, bagaimana kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Berjihadnya kita dengan kita mempelajari syariatnya Allah, dengan kita berusaha untuk menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan yang ada di sekitaran kita. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, dan enggak perlu takut sama celaannya para pencela. Dikatakan Islam itu awalnya datang asing. Awalnya datang itu asing. Kemudian Islam itu di akhir zaman dia akan menjadi asing kembali di tengah-tengah hiruk pikuk kita sekarang. Dulu orang itu, perempuan misalnya, mengumbar auratnya, nggak perlu pakai nggak perlu pakai penutup, nggak perlu pakai hijab, pakaiannya ala kadarnya, pergaulannya sebegitu bebas. Ketika Islam datang, Islam mengatur tentang itu, ini dianggap sesuatu yang asing. Ini apa-apaan nih? Atau mungkin seperti penyembahan berhala. Mereka mencintai berhala itu luar biasa. Datang Islam, kemudian dirubah itu. Asing Islam itu. Ini apa-apaan nih? Ngerubah agama nenek moyang kami katanya. Merubah agama nenek moyang kami. Islam itu awalnya asing, kemudian diterima oleh orang-orang. Tapi di akhir zaman dia akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghurabi, katanya Rasulullah SAW. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ketika kita berusaha untuk menjalankan syariat itu pasti di akhir zaman itu akan diasingkan. Ini katanya orang aneh, terbelakang, nggak ikut kemajuan zaman. Di tempat seperti ini kemudian menutup aurat, asing buat sebagian orang. Mereka bergaul dengan bebasnya. Ini orang nggak mau salaman sama yang bukan mahram, menjaga pertemuannya dengan orang-orang yang bukan mahram. Ini katanya apa-apaan. Kan banyak kita temuin kayak gitu. Kita nggak salaman sama yang bukan mahram, dianggap sesuatu yang aneh. Padahal itulah ajaran Islam. Nggak sembarang-sembarang kita katakan bersalaman dengan orang-orang yang bukan mahram. Ya. Dan ketika kita menjalankan itu, mungkin kita akan dicela sama orang. Mungkin akan dicela, dihinakan, dianggap kuno, dianggap kolot, dianggap macam-macam lah. Tapi dikatakan cirinya mereka ini yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak menyerah dengan celaannya para pencela. Ente mau begitu, mau nyelaannya urusan ente. Yang penting kita menjalankan jihad fisabilillah. Jihad yang bisa kita lakukan nih seperti ini, jaga enggak salaman sama sembarang-sembarang orang gitu. Ya. Nah, itu salah satu contoh aja. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang begitu itu, kalau kita bisa menjalankan tadi itu semua, yang begitu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mahal harganya. Enggak semua orang dapetin yang begitu. Kalau kita dipilih sama Allah, kita mengaktifkan diri kita untuk mengejar kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kita dicela dan segala macam, enggak usah takut.
Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dicela karena melakukan kebaikan, kira-kira posisinya bagaimana di sisi Allah? Enggak semua orang loh bisa menjalankan itu. Kalau kita dipilih sama Allah untuk bisa menjalankan itu, maka bersyukur sama Allah. Terus kita mencela nggak orang yang mencela kita? Jangan. Dia udah ngasih kita pertanda baik buat kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita dakwahkan sama mereka. Kalau perlu kita kasih hadiah sama orang-orang seperti itu. Itu yang dilakukan kayak siapa? Said Maliki itu. Said Maliki di Makkah. Oh, bukan gampang ujiannya. Tapi dia kalau dicela orang, dijatuhkan harkat martabatnya, sama dia didatangi dikasih hadiah. Karena dia sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Said Maliki. Maka yang begitu-begitu itu kita contoh. Kita karena bagaimanapun juga insya Allah orang-orang itu masih muslim. Kalau dia masih muslim, masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus berlemah lembut kepada mereka. Kalau mereka orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tegas sama mereka, bukan keras, tapi kita tegas sama mereka gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, alladzina amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya asyaddu hubban lillah. Mereka itu sangat kuat gitu ya. Kuat dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pejalan sufi ini, mereka itu waktu demi waktu, masa demi masa itu kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Semakin dicela semakin kuat. Semakin dia dapat ujian di dalam hidupnya semakin kuat lagi. Semakin dia mendapat kenikmatan semakin kuat lagi. Karena yang dituju Allah. Apapun yang terjadi, celaan, hinaan, sakit, ujian, kesenangan, semua hanya akan menambah kekuatan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Dikatakan kalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup, istri, suami, kaum keluarga kita, harta kekayaan kita yang kita usahakan, perniagaan yang kita jalankan, yang kita khawatir akan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kita sukai, yang di situ kita tidur, kita bersantai, kita melepas lelah, itu lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu. Dikasih kesempatan sama Allah, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusannya. Enggak langsung, Allah enggak langsung menghukum orang itu. Boleh jadi tunggu waktunya ini kan bisa sebentar, bisa lama. Tapi mau sebentar atau lama, kalau kita masih punya ciri-ciri seperti itu, segera kita perbaiki. Karena kita nggak tahu nih kapan keputusan Allah itu tiba. Maka mumpung masih dikasih waktu sama Allah, supaya Allah menetapkan keputusannya adalah keputusan yang terbaik buat kita. Dan Allah dikatakan di akhir ayat, wallahu la yahdil qaumil fasiqin.
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka usaha kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita usahakan untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik, maka semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai orang yang gak mau mendengar, gak mau berpikir tentang apa yang sudah Allah perintahkan. Dan jangan sampai nama kita tercatat sebagai orang-orang yang fasik. Ya, ayat ini nih merupakan peringatan buat kita semua untuk mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Kalau kita belum bisa mengutamakan Allah di atas segala-galanya, minimal kita belajar untuk selalu menyertakan Allah di dalam segala hal kehidupan kita. Kita belum bisa nih menempatkan Allah di atas segala-galanya. Ya kalau belum bisa, minimal kita sertakan Allah di dalam segala-galanya. Kita masih punya tujuan-tujuan selain Allah, tapi jangan sampai Allahnya itu berada di bawah begitu ya. Kita nggak mikiri, kita kerja, kita nggak mikir Allah. Kita beribadah juga kadang kita nggak mikirin tentang Allah. Di dalam muamalah kita nggak mikirin tentang Allah. Jangan sampai begitu. Minimal kita selalu sertakan Allah. Kita selalu sertakan Allah. Dan kita belajar untuk lebih mengutamakan Allah di atas segalanya. Semua ini kaitannya dengan cara pandang, cara berpikir di dalam kehidupan. Kita dagang, kita rugi. Yang ada di dalam pikiran kita adalah yang penting kita sudah berusaha untuk berdagang dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak nipu sama orang. Kita nggak bilang barang kita kalau buruk nggak kita bilang bagus. Kalau ini KW1 kita bilang KW1. Kalau ini KW2 kita bilang KW2. Kalau ini asli kita bilang asli. Kita nggak memainkan timbangan. Kita berusaha seperti itu. Apapun keputusannya Allah, kita akan terima. Allah mau jadikan kita untung di dalam perdagangan, alhamdulillah. Allah nggak jadikan kita untung di dalam perdagangan, alhamdulillah. Allah jadikan kita rugi di dalam perdagangan kita, alhamdulillah. Karena kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya, di atas perdagangan kita. Tapi juga jangan jadi orang yang apa istilahnya tuh fatalistik. Akhirnya dia pokoknya dagang aja, nggak mau berpikir strateginya bagaimana supaya dagangnya bagus. Ini nggak gitu juga. Tetap harus kita berpikir. Kita menjalankan tugas kita, ikhtiar kita sebagai manusia di jalan Allah. Kita pikirkan jalan yang terbaik. Kita usahakan semaksimal mungkin yang bisa kita usahakan supaya usaha dagang kita ini rapi. Secara syariat bagus, bisa mendatangkan insya Allah keuntungan. Ini kita jalankan. Tapi apapun keputusannya Allah, ya sudah terima. Itu kita mengutamakan Allah di atas segalanya. Dan itu satu contoh, mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain. Dari Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah berbaiat kepada Rasulullah SAW sebanyak 7 kali. 7 kali dia berbaiat kepada Rasulullah SAW. 5 kali untuk ketaatan, 2 kali untuk kecintaan. Bahkan Sayyidina Mu'adz itu kebiasaan yang biasa kita lakukan. Itu dulu waktu terakhir Habib Zain datang ke Indonesia, beliau mengijazahkan tentang hadis mahabbah itu, hadis cinta itu. Dia bilang, ya Mu'adz, kurang lebih lah ya maknanya. Maknanya itu dibilang, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, maka jangan tinggalkan bacaan setelah sholat. Allahumma inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Sejak saat itu Sayyidina Mu'adz enggak pernah meninggalkan bacaan itu, karena itu adalah cintanya Rasulullah kepada dia. Nah, itu diriwayatkan oleh penerusnya sampai ke Habib Zain, sampai ke orang-orang tua kita lah, ke guru-guru kita tuh. Kemudian itu pun diijazahkan ke kita. Maka lakukan hal itu, karena itu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah itu bagian dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan juga Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman, maksudnya tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah SAW, lebih ia cintai dari walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan dari anak-anaknya, dan seluruh manusia seluruhnya. Cinta itu bukti, salah satu bukti kesempurnaan iman seseorang adalah kecintaan dia kepada Rasulullah lebih dari kecintaannya kepada ayahnya, kepada anaknya, dan seluruh umat manusia yang lain. Diriwayatkan oleh, itu riwayatnya Imam Bukhari. Di dalam riwayat lainnya oleh Imam Ahmad ada sedikit perbedaan. Dibilang sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Bertentangan nggak nih hadis? Nggak bertentangan. Dua-duanya kepake. Jadi lebih dia cintai Rasulullah itu lebih dicintai dari dirinya sendiri. Lebih dia cintai dari orang tuanya, lebih dia cintai dari anak-anaknya, dia lebih cintai dari seluruh manusia. Yang paling dicintai siapa? Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa dari Sayyidina Abdullah bin Hisham, beliau pernah berkata, kami pernah bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan beliau sedang memegang tangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh, ini lagi dipegang tangannya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Dia masih lebih cinta dirinya ketimbang dari Rasulullah SAW. Ini ungkapan jujur seorang Sayyidina Umar. Kemudian Nabi bersabda, la ya Umar. Dia bilang, enggak wahai Umar, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar terdiam sejenak, kemudian dia berkata, fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kemudian Sayyidina Umar berkata, kalau begitu wahai Rasulullah, al'an, saat ini, wallah, demi Allah, sesungguhnya dirimu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, al-an ya Umar, al-an. Kalau begitu sekarang wahai Umar. Apa sekarang itu? Maksudnya sempurna keimananmu, cintanya sama Rasulullah SAW sempurna sudah. Jadi kedua hadis tadi itu punya sandaran hadis lainnya. Jadi tanda bukti kesempurnaan iman seseorang itu adalah kecintaannya kepada Rasulullah SAW lebih dari dirinya, lebih daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya dan seluruh manusia.
Kemudian Rasulullah SAW, ini semua kita bicara tentang cinta ya, tentang kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, 3 hal yang barang siapa itu ada di dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan kelezatan iman, manisnya iman, halawatil iman. Ya, dikatakan yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Maksudnya daripada selain Allah dan Rasulnya, dia lebih cinta itu. Ya, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu. Maksudnya gitu. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang yang tidaklah dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama orang, kan pertama tadi cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya. Ya. Yang kedua, mencintai seseorang karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ciri yang kedua. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benci balik kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah darinya, dari kekufuran tadi itu, sebagaimana dia nggak suka kalau dirinya kelak akan dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta kepada orang karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mencintai keimanannya apapun resikonya. Ya. Di sini ada sedikit gambaran tentang keterkaitan antara wasilah. Wasilah itu perantara yang menyampaikan kita kepada satu tujuan kita. Tadi kan yang pertama itu orang yang merasakan manisnya iman adalah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Di situ disebutkan tentang Rasulnya, karena nggak mungkin orang cinta kepada Allah tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin. Jadi untuk kita cinta kepada Allah ada wasilahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, mencintai seseorang yang dia mencintainya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada sahabat misalnya, kita cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, kita cinta kepada para alim ulama. Kenapa kita cinta sama mereka? Karena mereka penghubung kita kepada Rasulullah, dan itu adalah penghubung kita untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang ketiga tadi itu membenci kekufuran setelah kita diselamatkan dari kekufuran tadi itu yang bisa membawa kita ke neraka. Kita benci sama itu. Artinya kita cintanya sama apa? Kita cintanya sama keimanan kepada Allah dan Rasulnya melalui jalur daripada orang-orang soleh yang kita bertawasul kepada mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam riwayat, siapa orang yang mencintai karena Allah, mana tuh? Bentar ya. Man ahabballah wa abghadallah. Siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sudah menyempurnakan imannya.
cinta, benci, memberi, mencegah, semuanya harusnya untuk kesempurnaan itu harus menyertakan Allah bersamanya. Dan Allah itu harus lebih tinggi dibandingkan apa yang dia lakukan tadi. Karena dia memberi, dia mencegah, dia mencintai, dia membenci, semua ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sertakan Allah selalu di dalam kegiatannya, dan itu semua karena Allah. Dia mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala perbuatan. Al-Imam Al-Qushairi di dalam risalah Qushairiyah, ya, beliau mengatakan, siapa orang yang kuat kecintaannya, maka dia akan terus menerus meneguk, menghirup, meminum, ya. Dan siapa yang minuman tadi sudah menjadi konsumsi bagi dia, yang udah biasa dia minum, maka dia nggak akan terpisah darinya. Minuman apa itu? Bukan khamr, bukan kopi liong, bukan. Tapi minumannya itu adalah minuman cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah ngerasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, manisnya iman, maka kalau dia sudah pernah meneguk itu, merasakan rasa daripada iman itu, maka dia nggak akan mau berpisah dengan rasa itu. Sampai dikatakan mereka bersyair, aku merasa heran dengan orang yang mengatakan aku telah mengingat Tuhanku. Aneh nggak nih? Perkataan ini aneh nggak buat kita? Aku telah mengingat Tuhanku. Buat orang awam mungkin karena kita sering lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin perkataan ini biasa aja. Tapi buat orang yang sudah merasakan rasanya iman, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan ini menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena dia bilang, kok ente sampai ngomong aku telah ingat dengan Tuhanku? Apakah aku lupa sehingga aku mengingat yang sudah aku lupa? Kok nginget? Emang bisa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kok sampai ente lupa gitu? Sampai ente harus mengingat? Bukankah dia harusnya ada selalu di dalam kehidupan kita? Kok ente sampai lupa gitu? Sampai harus nginget? Jadi perkataan aku telah mengingat Tuhanku seolah-olah pernah lupa dia. Kok bisa pernah lupa gitu? Nah, ini kalau orang yang belum menjalani jalannya tasawuf, mereka belum mengenal kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum merasakan manisnya iman, perkataan ini sesuatu yang biasa. Tapi buat mereka, orang-orang yang sudah merasakan, ini perkataan ini mengherankan. Nah, kita tinggal nilai nih diri kita ini ada di posisi yang mana. Jangan-jangan kita ini memang masih orang yang diheranin karena kita masih banyak lupanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, aku telah meneguk cinta segelas demi segelas, namun gak ada selesainya minuman itu, dan dahagaku belum hilang. Dahaganya belum hilang. Orang kalau sudah meneguk, ini kinayah ya, permisalan, majas. Tapi ini sesuatu yang real terjadi sama mereka. Orang itu kalau sudah meminum, aku telah meneguk cinta itu segelas demi segelas. Orang kan kalau haus kan harusnya minum selesai, hilang. Tapi kondisi mereka nggak begitu. Semakin diminum, nggak hilang-hilang itu dahaga. Tetap aja mau terus meneguk minuman cinta tadi itu ya. Wah, ini bahasanya luar biasa. Dikatakan
bahwa Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu an pernah menulis surat kepada Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami ini nama panggilan. Nama aslinya Toifur. Ada satu ulama nih, muridnya Said Maliki, Kiai Toifur Mawardi. Namanya Abu Yazid al-Bustami itu aslinya adalah Toifur. Dia bukan orang Arab, orang Iran, orang Persia, bangsa Persia. Tapi dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yahya ibn Mu'adz bersurat kepada Abu Yazid al-Bustami. Beliau mengatakan, barang siapa yang telah meminum segelas cinta, niscaya dia enggak akan dahaga setelahnya. Bagaimana perkataan ini menurut kita? Siapa orang yang sudah meneguk segelas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia enggak akan dahaga setelahnya. Menurut kita bagaimana ini? Coba saya mau tahu pandangannya dulu, supaya kita tahu posisi kita ini bagaimana. Kira-kira perkataan ini bagus apa enggak? Siapa orang yang sudah meneguk segelas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan merasakan haus setelahnya. Perkataan ini zen kan, bagus ya. Kalamnya bagus ya. Tapi perhatikan bagaimana pandangannya Abu Yazid al-Bustami. Beliau kemudian menjawab surat itu dan mengatakan kepada Yahya ibn Mu'adz, dia bilang, aku merasa heran karena lemahnya keadaanmu. Bayangkan, Abu Yazid dapetin surat dari Yahya ibn Mu'adz ini, kemudian dia bilang, aku heran dengan lemahnya keadaanmu. Kok bisa lemah keadaannya? Ya, dengarkan. Dia bilang, di sini, maksudnya di tempat beliau, ada orang yang menghirup, meneguk samudra jagat raya. Maksudnya lautan cinta ini. Dan dia masih dalam keadaan membuka mulutnya meminta tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Abu Yazid, minuman cinta itu enggak cukup diteguk sekali. Bahkan seluas samudra itu ditumpahkan ke dalam mulutnya, tetap dia masih akan terus menagih rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zen ya. Ini keadaan orang-orang yang sudah merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini posisinya udah tinggi-tinggi lah. Kita nih posisinya, ya Allah, jauh. Nah, ini bagaimana mindset, cara pandang, masyhad itu punya tingkatan-tingkatan. Buat kita menimbulkan rasa cinta aja udah susah. Yang satu sudah merasa udah enak gitu dengan meneguk minuman cinta tadi itu. Tapi ada lagi orang yang sudah meneguk itu seluas jagat raya, sudah diminum terus, tetap aja dia ngebuka mulutnya. Maksudnya tetap rakus terhadap cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak cukup-cukup. Kemudian beliau berkata, adapun kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu keadaan yang ia rasakan di dalam hatinya, yang terlalu halus untuk diungkapkan dengan kata-kata. Susah mau mengungkapkan cinta itu dengan kata-kata, susahnya luar biasa. Karena dia halus. Yang mendorong seseorang itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutamakan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak tahan berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bergairah untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
enggak tenang keadaannya kalau dia berpisah atau melupakan Allah sejenak pun dari waktu kehidupannya, dan membuatnya merasa senang dengan kesenantiasaan hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah, itu keadaannya nggak bisa dia sendiri tidak menguasai keadaan dirinya. Mau diungkapkan kita nggak ngerti. Kalau orang sudah sebegitu dekatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mau ungkapkan, kita nggak ngerti bagaimana keadaan dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjauh dari manusia. Dia menjauh dari manusia karena dia ingin berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang begini banyak dicela sama orang. Banyak dicela sama orang. Ini apaan? Kok begini gitu. Orang kalau sudah cinta sama Allah, kita mau jelasin sama dia nggak bisa. Karena itu masalah rasa, bukan masalah kata-kata. Cinta itu masalah rasa, bukan masalah kata-kata. Terus gimana kita mau menjelaskan kepada orang yang hanya mengerti kata-kata, dia nggak mengerti tentang rasa? Seandainya seseorang mau mengerti tentang perasaan orang itu, hubungannya dengan Allah, maka dia harus mendengar bukan dengan telinganya, harus melihat bukan dengan matanya, tapi dia harus mendengar dan melihat dengan hatinya. Kemudian juga dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, wahai Dawud, sesungguhnya aku melarang semua hati untuk dimasuki cintaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi di dalamnya terdapat cinta kepada selainku. Dikatakan juga hati itu seperti wadah, seperti gelas. Misalnya ya, ini contoh aja, contoh. Seperti gelas, wadah. Dan cinta kepada Allah itu, wadah ini kalau enggak diisi dengan katakan air misalnya, cinta kepada Allah seumpama air, kalau dia diisinya sama udara, kalau dia enggak ada isinya kan isinya udara, kemudian dia diisi air, udaranya pergi karena dia sudah terisi dengan air. Seperti itulah cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, seperti air dengan udara yang enggak mungkin menempati satu wadah yang sama. Bukan kayak air sama minyak, bukan, nggak akan bersatu juga. Tapi seperti air dan udara. Karena gelas kalau nggak keisi dengan air, ya dia keisi dengan udara. Maksudnya gitu ya. Dikatakan juga sesungguhnya cinta kepada Allah itu adalah tujuan akhir dari seluruh kedudukan, dari seluruh maqamat, dari seluruh kedudukan, dan puncak tertinggi dari seluruh derajat. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kedudukan setelah mencapai kecintaan itu, melainkan segala sesuatu itu merupakan cabang dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu, cabang dari cinta kepada Allah. Rasa senang, cabang dari cinta kepada Allah. Ridho, cabang dari cinta kepada Allah, dan semisalnya yang lainnya, ya. Dan nggak ada kedudukan sebelum kecintaan itu kecuali itu merupakan salah satu pendahuluan. Taubat, sabar, zuhud, atau yang semisalnya. Itu semua cuman pendahuluan sebelum kita mendapatkan akhirnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal yang pertama yang perlu diketahui, ini soalnya saya mau potong sayang nih. Ini panjang pembahasannya, tapi ini terakhir. Kalau kita potong di pekan depan lagi, takutnya rasanya udah berbeda lagi. Ya. Hal yang pertama yang harus diketahui dengan pasti, bahwa kecintaan itu nggak bisa digambarkan kecuali setelah mengenal dan merasa. Nggak bisa kita gambarkan kecuali setelah mengenal dan merasa. Setiap apa yang dirasa lezat, dirasa manis dan nyaman, maka itu akan dicintai oleh orang yang merasakannya. Kita merasakan kenikmatan ketika kita makan sesuatu. Kita mau jelasin sama orang, kira-kira orang itu ngerti nggak? Belum tentu dia ngerti. Tapi kalau dia ngerasakan makanan yang sama dan dia merasakan kelezatan yang sama dengan kita mau ngomong apa dia ngerti. Walaupun itu tidak menggambarkan rasa itu secara asli gitu ya. Paham ya? Tapi dia akan ngerasakan. Nabi SAW telah menamakan sholat itu dengan qurratul ain, dengan perhiasan mata, dan menjadikannya sesuatu yang sangat dicintai. Kok bisa Rasulullah mencintai sholat, dinamakan perhiasannya mata nih, qurratul ain. Padahal kenikmatannya sholat, arihni bisolah ya Bilal, senengkan hatiku dengan sholat ya Bilal. Kan senengnya itu nggak bisa dirasakan oleh mata, nggak bisa dirasakan oleh kulit, oleh pendengaran, oleh indera perasa lah. Panca indera kita kan nggak bisa merasakan nikmatnya sholat. Bagaimana rasanya nikmatnya sholat? Yang bisa ngerasakannya apa? Hati. Indera yang keenam itu adalah hati. Indera yang ketujuh ada di sini. Indera yang keenam itu tempatnya adalah hati. Dan kelezatan yang dirasakan oleh hati itu lebih sempurna, lebih lezat dari apa yang dirasakan oleh panca indera kita. Mata, telinga, kulit, lidah, apalah itu ya. Penciuman, pengecap. Nah, ini kunci, dan mungkin ini saya inikan lah ya. Dikatakan bahwa siapa orang yang mencintai selain Allah, yaitu bukan karena sisi hubungannya dengan Allah ya. Jadi kita cinta sama ulama, apakah kita cinta sama Allah? Karena itu ada kaitannya dengan Allah, kita cinta dia karena kaitannya dengan Allah, maka cinta kepada ulama itu adalah bagian dari cinta kepada Allah. Yang maksud siapa orang yang mencintai selain Allah, bukan ke semua orang, maksudnya kalau kita cinta sama orang juga, kalau itu tidak ada kaitannya sama Allah, maka ini yang dimaksud di dalam sini. Siapa orang yang mencintai selain Allah, bukan kepada ulama ya, karena kepada ulama itu juga bagian cinta kepada Allah. Maksud saya begitu ya. Siapa orang yang mencintai selain Allah, kita cinta pemain bola, kita cinta penyanyi Korea, kita cinta joget-joget, nggak ada urusannya sama Allah. Nah, ini cinta kepada selain Allah. Siapa orang yang cinta kepada selain Allah, maka itu disebabkan karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya dan kekurangan orang itu di dalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencintai Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang terpuji. Ini kan juga selain Allah sebetulnya Rasulullah ya, tapi dia itu Rasulullah SAW ada kaitannya dengan Allah, maka dia bukan digolongkan sebagai yang tadi nih. Dan mencintai Rasulullah SAW adalah sesuatu yang terpuji, karena sebenarnya itu adalah mencintai Allah, demikian juga mencintai para ulama dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kita kepada alim ulama, cinta kita kepada Rasulullah, itu semua karena cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang dicintai oleh yang dicintai itu adalah dicintai. Paham enggak? Karena dicintai ulama misalnya, dicintai oleh yang dicintai. Rasulullah kan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dicintai oleh Rasulullah itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena dicintai oleh yang dicintai itu adalah dicintai. Paham ya? Utusan dari yang dicintai yaitu juga dicintai. Pewaris dari yang dicintai Rasulullah SAW, maka pewarisnya itu juga akan dicintai. Segala sesuatu yang berhubungan dengan yang dicintai dengan Rasulullah SAW, maka itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kembali kepada pangkalnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan melampaui. Jadi kita cinta sama ulama, kita cinta sama sahabat, kita cinta sama keluarga Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, enggak akan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pangkalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepengen engkau memuji, kata Imam Busiri di dalam Burdah. Yang perlu ditinggalkan apa? Jangan seperti kaum Nasrani yang memuji Nabi Isa alaihissalam sehingga sampai menuhankan Nabi Isa, melebihi daripada Allah penciptanya. Ada nggak orang yang menuhankan Nabi Muhammad SAW? Ada nggak orang yang menuhankan para sahabat, para keluarga Rasulullah, para ulama? Ada yang menuhankan mereka? Nggak ada. Karena kecintaan itu akan kembali kepada pangkalnya, nggak akan melebihi. Nggak akan melebihi. Karena pangkalnya Allah Subhanahu wa taala, semua itu, kecintaan itu akan kembali kepada pangkalnya, tidak melampauinya, dan tidak ada yang dicintai pada hakikatnya tadi itu, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama mereka ini, orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang mulia ini, kita cinta karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak mereka, kecintaan itu karena haknya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kelezatan melihat keindahan ketuhanan itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, mengutip perkataan Allah Subhanahu wa taala, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa yuhibbun bihubbillah wa yuhibbu ahlul bait. Oh, bukan. Bukan. Ini ada kaitannya juga dengan urutan kecintaan tadi. Dikatakan ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah keluargaku karena cinta kalian kepada aku. Cinta kepada Rasulullah karena cinta kepada Allah, cinta kepada keluarga Rasulullah karena cinta kalian kepada Rasulullah, dan karena cinta kepada Rasulullah itu karena cinta kepada Allah. Itu ingin menggambarkan keterkaitan tadi. Sebentar. Rasulullah, ya ini saya lanjutkan yang tadi. Dan kelezatan melihat keindahan ketuhanan itu yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh
sesuatu yang gak pernah mata itu melihat, dan gak pernah telinga itu mendengar, dan gak pernah terlintas di dalam hati manusia. Apa itu? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad, mencintai mereka adalah agamaku. Karena mencintai itu adalah bagian dari agama, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di dalam ayat di depan sudah kita bacakan, mencintai mereka adalah agamaku, kewajibanku, jalan yang aku tempuh, pegangan yang kuat yang aku pegang, dan sebaik-baiknya yang ada di dalam diriku. Cinta dan mengingat mereka adalah jiwaku, kata Imam Haddad. Mengingat mereka ini adalah jiwaku, kesenanganku, hal yang menyenangkan bagi jiwanya, dan hal yang membuat dirinya merasa nyaman. Karena kesungguhan mereka di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Dan siapa orang yang ditinggikan Allah, dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengumumkan kepada penduduk langit. Dipanggil Sayyidina Jibril, wahai Jibril, ini hubbu fulan ibn fulan, aku sudah mencintai fulan ibn fulan, maka cintailah dia, fa'ahibbah. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, ya ahlus sama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai fulan ibn fulan, maka cintailah dia. Siapa penduduk langit? Ya, malaikat-malaikat yang lain. Kalau Allah sudah mencintai dan memerintahkan kepada Sayyidina Jibril, dan Sayyidina Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, kira-kira ada nggak dari mereka yang akan membantah perintah Allah, bermaksiat kepada Allah? Nggak ada. Mereka juga pasti akan mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam diri kita ini ciri-ciri dari orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani jalannya mereka. Kita mau belajar tentang Al-Quran dan Sunnah, kita perhatikan kondisi hati kita, sifat-sifatnya, amal-amalnya, kita hiasi itu semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hati kita merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan keikhlasan di dalam diri kita dalam berbuat, kejujuran, kesungguhan kita di dalam berbuat, dan Allah menghiasi kita dengan sifat yang rendah hati. Kita mengenal, kita menghormati, kita memberikan kedudukan yang pas buat orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan kedengkian di dalam hati kita terhadap kedudukan orang-orang yang Allah pilih untuk sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tetap menjadikan hati kita senantiasa ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan keadaan kita baik di dalam menerangkan. Kita tinggalkan perdebatan yang enggak manfaat dengan cara-cara yang terbaik, dan kita balas keburukan-keburukan yang dilakukan orang kepada kita dengan kebaikan. Dan Allah menjadikan kita, semangat kita untuk kita bisa memberi manfaat kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita kuat untuk berusaha memberikan maslahat kepada mereka. Dan semoga dengan itu semua Allah jadikan hati kita merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita utamakan Allah di atas segala-segala selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tanamkan cinta di dalam hati kita, cinta kepada Allah dengan wasilah Rasulullah dan wasilah orang-orang, apapun yang diperbuat oleh orang-orang yang dicintai, dan yang dicintai oleh Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sampai kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari golongan mereka. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, kita dibangkitkan bersama dengan golongan mereka, dan kita dijadikan di dalam surga Firdausil A'la, berdekatan dengan mereka, orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.